kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali di pembelajaran yang kelima. Bagaimana harinya hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik semua ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Siapkan diri kalian untuk pembelajaran hari ini. Harus tetap semangat, harus tetap ceria untuk bisa belajar dengan baik, oke? Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya anak-anak, ayo bacalah teks berikut ini yang ada di halaman 73 buku tema ya. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua, dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga, sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Nah anak-anak, ternyata untuk bisa hidup sehat bukan hanya sekedar makanan ataupun olahraga saja yang kita butuhkan, tetapi juga lingkungan yang bersih agar bisa terhindar dari sarang penyakit. Contohnya penyakit demam berdarah. Itu adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, agar bisa terhindar dari penyakit tersebut, kita selain harus menjaga makanan dan olahraga, kita juga harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Hal itu adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya mau menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M plus di lingkungan rumah kita masing-masing. Apa Pak 3M plus itu? Mengapa kita harus melakukannya? Akhir ini lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah banyak nyamuk dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya diperlukan langkah 3M plus untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambahkan plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya, seperti memakai leceu anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk, baik yang alami, buatan, dan lain-lain. Oh begitu Pak RT, kami siap Pak. Baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Hahaha. Ya, silahkan kalian kerjakan tugas 1 yang ada di halaman 74 seperti pada tayangan berikut ini ya.
Siang hari itu, Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Simaklah percakapan mereka. Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Oh, saya tahu, Din. Itu tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit buang air besar. Apa yang menyebabkannya ya? Organ pencernaan kita bisa terganggu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, makan tidak teratur. Yang kedua, makan dan minum minuman dan makanan yang tidak bersih. Yang ketiga, makan dan minum makanan basi. Nah, menurut kalian kira-kira apakah ada penyebab lain yang bisa menyebabkan organ pencernaan kita terkena penyakit? Silakan tulis pendapat kalian yang lain juga boleh ya. Lalu bagaimana ya caranya agar organ pencernaan kita tidak terkena penyakit? Yaitu dengan cara memelihara organ pencernaan kita. Lalu bagaimana cara memelihara organ pencernaan kita? Yang pertama dengan cara memakan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, tidak jajan sembarangan. Yang ketiga, menjaga makanan dan minuman kita untuk tetap bersih. Dan yang keempat, jangan lupa nih cuci tangan sebelum makan dan minum, oke? Menurut kalian, apakah cara lain untuk memelihara dan menjaga organ pencernaan kita? Ada pendapat lain? Tugas yang kedua, silahkan lengkapi peta pikiran di bawah ini mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Tugas yang ketiga, coba kalian ulas kembali beberapa gangguan sistem pencernaan, mengenai definisinya apa, gejalanya bagaimana, cara pencegahannya bagaimana, dan penyembuhannya bagaimana ya. Tugas yang kelima, silahkan kalian membuat sebuah poster iklan yang membahas mengenai konstipasi dan juga terdiri dari beberapa unsur ya. Posternya harus ada judul, isi, grafik, dan hiasan. Buatlah poster tersebut di kertas 1 lembar, oke? Masih ingatkah kalian tentang suatu tarian dari Kalimantan Timur yang bernama Kancet Papatai? Tari Kancet Papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Tari Kancet Papatai atau tari perang merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Tarian menggambarkan tentang keberanian para pria atau ajai Dayak Kenyah dalam berperang. Properti yang digunakan itu ada mandau, perisai, dan baju perang. Gerak tarinya lincah, gesit, penuh semangat, terkadang disertai dengan pelikan si penari dan didominasi gerakan melompat kecil. Berikut ini merupakan gerakan tari Kancet Papatai. Yang pertama, melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng.
Yang kedua, berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Yang ketiga, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Selanjutnya, kedua kaki berjingkat, melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Tugas terakhir, silahkan praktekkan gerakan tarian kancet papatai tersebut. Jangan lupa gerakannya nanti divideokan ya, videonya kirim ke ibu. Boleh kalian tonton contoh dari gerakan tarian kancet papatai berikut ini ya. Hai guys, halo semuanya. Jadi kali ini aku akan membawakan tari kancet papatai yang berasal dari daerah Kalimantan. Jadi kalian semua ikutin terus ya. Terima kasih. Ya anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita hari ini. Tetap diingat, pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari mengenai kata kunci yang ada pada iklan. Kalian bisa mencari kata kunci tersebut dengan mencari slogan atau kata persuasif yang ada di sebuah iklan itu. Lalu yang kedua, kita sudah mempelajari juga mengenai penyebab dari terjadinya gangguan organ pencernaan. Selain itu juga kalian sudah mengetahui bagaimana gerakan tarian kancet papatai ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.